Puji Tuhan, saudara sekalian, setiap hari kita bisa belajar merenungkan firman Tuhan. Sungguh adalah hal yang indah bagi setiap kita, agar kita terus menjaga iman kita, tumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema, yaitu Roh Kudus adalah Allah yang sempurna. Saya mengajak kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-14, ayat 16 dan 26, setelah itu Yohanes 16 ayat 13 dan 14, dan setelah itu Matius 5 ayat 48. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain di dalam huruf besar, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pasal 16, 13 dan 14, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Terus kalian, kita tentunya tahu sebagai orang-orang percaya yang mengalami penebusan Tuhan, anugerah Tuhan, kita memiliki satu tujuan di dalam kehidupan kita, yaitu untuk memuliakan Allah dan menikmati hadirat Allah. Nah, saudara sekalian, untuk tujuan itu, kita tentunya pasti akan mengalami tantangan. Di dalam perjalanan hidup kita akan menghadapi pergumulan. Dan salah satu yang menjadi pergumulan kita adalah kedagingan kita. Tetapi bersyukur bahwa di dalam perjalanan itu, Kristus tahu bahwa setiap kita akan menghadapi tantangan. Karena itu Dia menjanjikan melalui murid-muridnya yang dicatat di dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan memberikan penolong yang lain. Penolong yang lain ditulis di dalam bahasa Yunani adalah parakletos. Dia adalah penghibur. Dia adalah penasehat kita. Dia adalah penopang di dalam kehidupan kita. Allah Kudus. Dan Dia adalah Allah yang sempurna. Sempurna karena Dia adalah Allah, satu hakikat dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sendiri. Memang dalam konsep Allah Tritunggal, Allah memiliki 3 pribadi, tetapi mereka satu esensi, satu hakikat. Mereka setara satu dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya adalah mewujudkan karyanya di dalam kehidupan setiap kita. Nah, saudara sekalian, seperti Bapamu adalah sempurna, maka kita harus sempurna. Maksudnya adalah apa? Karena Allah adalah Allah yang sempurna, maka Ia pun ingin agar kita, anak-anaknya, hidup sempurna. Sempurna ini adalah mencapai tujuannya, bukan nilainya 100 dan sebagainya. Karena kita punya banyak kelemahan, kita punya banyak kekurangan. Tetapi sempurna di sini adalah mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. Itu untuk memuliakan Dia, untuk menikmati Dia. Dan untuk itulah Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Dia menasihati kita, Dia menghibur kita, Dia menguatkan kita. Dia mengingatkan kita akan firman yang sudah diinspirasikannya. Dia mengingatkan kita apabila kita lemah, apabila kita jatuh. Dan Dia senantiasa bersama dengan kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Hadir di dalam hidup kita. Dia Allah yang sempurna sehingga dapat membawa kita kepada kesempurnaan.
Dan lewat itu, Dia terus mengingatkan kita akan firman-Nya. Firman-Nya yang terus membentuk hidup kita. Firman-Nya yang terus mengarahkan kita untuk hidup di dalam kebenaran-Nya dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran itu. Sungguh kita bersyukur akan kehadiran Roh Kudus. Karena itu, dalam perjalanan hidup kita, seperti tadi saya katakan, kita sangat bersyukur memiliki kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari terus mengingat bahwa Dia hadir untuk mengarahkan kita. Dia hadir untuk menolong kita. Dia hadir untuk menghibur kita. Mungkin ketika kita lemah, mungkin ketika kita mengalami tantangan hidup yang sangat berat. Tetapi Dia adalah Allah yang sempurna, yang ingin kita pun sempurna. Walaupun di dalam pergumulan, walaupun di dalam kesulitan-kesulitan, kita tetap melangkah, kita tetap sampai kepada tujuan Allah itu. Sehingga lewat kehidupan kita menjadi saksinya, kita menyatakan kemuliaannya, menyatakan karyanya yang indah di dalam hidup setiap kita. Andalkan Dia, minta setiap hari agar Roh Tuhan terus memimpin kita, mengarahkan kita, memberikan kepekaan kepada kita untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di dalam kami, memimpin kami, menolong kami, menuntun kami. Kau tidak jauh dari kami ya Tuhan, Allah yang sempurna, sehingga membawa kami menuju ke kesempurnaan, mencapai tujuan hidup kami, mencapai agenda Tuhan di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami agar Tuhan sendiri yang pimpin hari demi hari, waktu demi waktu, agar sungguh hidup ini memuliakan Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan. Dalam Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.